Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya. Oke. Jangan lupa loh, sampai lagi lihat tuh diperintah sama Abah Levi baca Al-Fatihah 55 kali setelah sholat. Fokus loh ya. Beres. Sampean. Dulu saya kan sudah melakukannya selama 40 hari. Enggih, Kang Riyadi. Siap. Malah itu dua benilah hadisi alhamdulillah taala. Niat itu di dalam hati Pak Sugeng, tidak boleh dibaca keras apalagi didengar orang. Bid'ah itu. Untuk menguatkan niatku Pak Nono, Ya tetap aja bid'ah Pak Sugeng. kabeh kok bid'ah Pak Nono, repot sampean iki. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Mas Bang, Mas Riyadi. Lah kok di sini Mas? Nggih, mau mampir sholat, Kang. Oh, gimana kabarnya Abah Levi? Lama aku nggak kesana ya. Nah, sampai kok Yora Jogo warung toh Mas? Nggih, alhamdulillah kabarnya Abah Levi sehat walafiat, Kang. Ini juga lagi disuruh Abah. Oh, Sampean yo main ke sana toh, Kang Geng? ya nanti tak main ke sana. Nggih, siap. Aku tak ya, wudu dulu, Kang. Oke, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah nggak lucu. Banyak anak-anak dari tradisi kita kan setelah sholat salaman. Tetap aja bid'ah itu nggak lucu. Astaghfirullah.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh iya ya, tadi kan aku ada acara. Gimana ini? Jamaah zikir belum selesai. Nanti aku bisa terlambat. Ah sudahlah, daripada nanti telat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Padahal Ayo, saya kan jadi belum selesai baca Fatihahnya. Nanti aku jelaskan. Ya wes. Di sini. Biar aku bentar. Mak, kopi kali nggih, setunggale cemeng, setunggale kopi susu. Piye to Kang Riyadi? Aku kok ora paham. Lah, baca Fatihah belum selesai loh. Kok mbok stop? Gimana terus ini? Ya tetap tidak sempurna riado sampean. Kenapa Kang Riyadi? Izin, Mbak. Atur nuwun. Posisi sampean sekarang kan laku. Setiap baca sholat diperintah guru membaca Al-Fatihah 55 kali. Belum selesai kok ikut ngaminin imam. Loh, ngamini doanya imam kan baik toh Kang Riyadi. Iya, posisi sampean sekarang kan laku. Kalau sampean mengutamakan laku, tentu hajatmu akan diutamakan Allah. Sedangkan mengikuti imam wiritan setelah sholat, Boleh ikut, boleh tidak. apalagi ngaminin imam, hanya gara-gara sungkan sama sebelah, sampean berarti tidak karena Allah. Doa macam apa itu? Terus gimana lakuku Kang Riyadi? Sudah 1 minggu tak jalani. Yang dibaleni mana dari awal? Apa? Guru-guru ikut doa, baleni dari awal lagi. Yo, Asline jadi imam harusnya ngerekso makmum. Tahu makmumnya banyak kepentingan kok sih diajak jamaah wiritan, kurang penggawean. itu kan tidak maksud toh Kang Riyadi. Jawaban imam ya seperti itu. Tapi kenyataannya sampean dipaksa ngamini juga kan, akhirnya terus ngulang laku. Sampean nyalahne Gusti Allah. Kapan toh Kang Riyadi? Apa ora eling sampean ngomong gara-gara donga? Apa ora nyalahne Gusti Allah kuwi? Ya Allah, iya juga nggih Kang Riyadi. Sebenarnya imam tadi melakukan bid'ah Mas Ilham. Ojo sok bid'ahkan orang Kang Riyadi. Nanti dia bisa marah. Siapa bilang saya bid'ahkan orang? Oh, saya ngomong sama sampean. Kalau tidak percaya, nanti minta penjelasan Abah Levi. Ya wes, kalau abang lu enggak, ayo.
Kopi apa teh sampean? Teh. Oke. Assalamualaikum. Aja. Waalaikumsalam. Nggih. Kak Agus. Monggo. Apa Mas Agus? Kopi ae. Kan siap. Kopi 2. Nggih, Kang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Ya. Nggih, Pak Seno. Selamat. Nggih, bagus sini monggo. Apa ini? Kopi kabeh ya? Kopi. Siap. Kajian terus Dun ya. Alhamdulillah. Dun. Nggih, pahit ini. Ini enggak pakai gula, Pak. Oh, makasih. Alhamdulillah. Sun, hati-hati. Iki teh sampean kan. Monggo. Iki. Kanjeng ngopi saja. Apa ada perlu sama baik? Ngopi ya perlu sama apa tuh Mas Ilham? Kalau Pak Amor ada perlu sama Abah atau ngopi aja nih? Walah Mas Ilham, Mas Ilham. Sampeyan ora genah panjene. Aku yo perlu ambek Abah. Cuma kalau masalah kopi lah ya biasa tuh Mas Ilham. Ije Pak Amor, sebentar nggih. Tak hubungi Abah dulu. Waalaikumsalam, Mbah. Ije, ngapunten. Menika anu, Mbah, ditenggo kalih Kang Agus, Kang Jon, Kang Nono, Om Rahmat kalih Pak Puji. Lah niki Pak Amor nggih niki ingkang tak sanget niki. Nggih. Siap. Nggih. Waalaikumsalam. Ngapunten, disuruh tunggu dulu sama Abah. Oke, Mas Ilham. Mau tanya apa Mas Jon sampean? Mengenai bid'ah Pak Amor, saya melihat banyak kerancuan. Siapa tahu Abah bisa menjelaskan. Kalau sampean? Sama Mas Jon, saya juga menanyakan bid'ah. Tadi ayel-ayelan sama Pak Nono ini. Wah, mesti itu Pak Amor. Wah, kalau demikian aku tak tanya tentang bid'ah juga sama Abah. Itu loh Abah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kopi Mas. Iya, Mbak. Sami sehat jaya. Alhamdulillah. Tanya apa lagi nih? Biar Pak Jon dulu Abah.
karena Pak John yang datang duluan. Monggo Pak John. Begini Abah ceritanya. Mas Agus, menurut sampean bid'ah itu apa, Mas? Kalau menurut etimologi, cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata, itu bisa berarti suatu perkara baru. Jadi, kalau Nabi tidak melakukan, bisa dianggap bid'ah. Apakah ada dalilnya? Ketika kita melakukan sebuah perkara, kemudian Nabi tidak melakukannya, itu bisa dianggap bid'ah. Kebanyakan pendapat ulama Mas Jun, dalil yang dipakai man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang bukan berasal atau bersumber darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi itu kan tidak bisa menjelaskan secara spesifik, Mas. Kenyataannya ada seseorang yang setiap rakaat sholatnya membaca surat Al-Ikhlas, Nabi kan tidak melarang. Gimana kalau kayak itu? Betul Mas John, untuk hal-hal seperti itu ulama menyebutnya sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah kan identik jelek, Mas Agus. Ini kok ada bid'ah hasanah? Benar juga Mas John, tapi sampai saat ini yang bisa kita pahami ya seperti itu. Termasuk saya pun juga bingung Mas John, kenapa bid'ah hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah atau hubungan dengan Allah saja. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya yang sampean sampaikan tadi juga ibadah mahdhah loh Mas John. Tapi kok ya diperbolehkan? Berarti pada bingungnya lah Mas ini. Tafsir kok kesannya di pas-pas nih. Gimana kalau kita ke Abah Nabi? Siapa tahu beliaunya bisa menguraikan tentang bid'ah ini. Ayo. Demikian Abah ceritanya. Ya nanti Abah jawab. Terus untuk Pak Amor, apa yang mau dibahas ini? Sama juga Abah tentang bid'ah. Biar Pak Nono saja yang menjelaskan. Gimana Pak ceritanya? Begini ceritanya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, ayo. Kemana Pak Rahmat? Makan-makan di masjid. Di masjid kok makan-makan. Yuretis toh Pak Rahmat. Apa sampean tidak tahu di masjid ada peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak makan-makan saja, ada ceramahnya juga. Tak kasih tahu Pak Rahmat ya, memperingati Maulid Nabi itu masuk perkara bid'ah. Maksudnya begitu Pak Nono. Kalau perkara yang kita lakukan tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, dinamakan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat Pak Rahmat. Sito Pak, peringatan Maulid Nabi kan sudah tradisi yang dilestarikan oleh ulama atau kiai-kiai yang juga mempunyai ilmu. Mana mungkin bid'ah, apalagi sesat. Kalau tidak percaya, saya mencari dalilnya Pak Rahmat. Kalau Nabi memerintahkan supaya kita memperingati hari kelahirannya, itu kan yang dilakukan umat Nasrani pada Nabi Isa sambil makan-makan. Coba sampean pikir, bid'ah itu bahaya loh kalau jadi sesat, terus masuk neraka. Sepurane Pak Rahmat, jenengan berangkat saja sendiri ya. Jadi bingung kalau begini. Saya hanya mengingatkan Pak Rahmat, watawasaw bil haq, saling mengingatkan dalam perkara yang benar. Pak Rahmat, ayo. Saya Pak Amor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa toh ini? Ini loh Pak Amor, katanya Pak Nono,
menghadiri peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, masuk neraka. Maka aku kan ya takut Pak Amor. Pak Nonoi nakut-nakuti orang saja. Memang kenyataannya demikian toh Pak Amor. Kecuali jenengan punya pendapat yang menjawab masalah ini. Oke, Pak Nono, Pak Rahmat, ke rumah saja. Kopinya sudah siap di sini. Oke. Enggak, Pak Nono. Iya Pak Amor. Rahmat. Buat Pak Amor. Enggak. Nggih, Pak. Gini loh Pak Nono, saya tahu yang sampean sampaikan pada Pak Rahmat bahwa menghadiri acara maulid itu bid'ah, ya kan? Ya betul Pak Amor. Memang tidak ada dalil dari Rasulullah untuk memperingati maulid Nabi. Tapi ada dalilnya, manusia disuruh berpikir. Di antara riwayat, kenapa kita memperingati hari maulid adalah saat Rasulullah lahir. Kabar tersebut membuat Abu Lahab senang, terus mewujudkannya dengan membebaskan budaknya bernama Suaibah al-Islamiyah. Kemudian mengadakan pesta makan-makan. Dari peristiwa itu, Rasulullah bersabda bahwa Abu Lahab dibebaskan dari siksaannya setiap hari kelahiran Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab yang dipastikan masuk neraka karena dia tidak iman, itu saja diberi kelonggaran. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah? Ini loh Pak Nono, kenapa ada peringatan Maulid Nabi sebagai wujud rasa senang atas kelahiran beliau, memberi petunjuk yaitu Islam. Iya Pak Amor, saya paham. Persoalannya itu tidak dilakukan Rasulullah, jadi tetap bid'ah. Yang harus dihindari kan resikonya. Kulun bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Yang sesat masuk neraka. Coba bayangkan. Sedang para sahabat saja tidak pernah melakukan maulid Nabi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Apakah kita lebih baik dari para sahabat? Bukankah Rasulullah juga memperingati kelahirannya dengan puasa hari Senin? Itu untuk Rasulullah sendiri Pak Amor. Kalau Rasulullah puasa Senin dan Kamis, karena amalan itu diangkat ke hadirat Allah pada hari Senin dan Kamis. Gini saja, kita ke Abah Levi saja. Gak masalah, monggo. Ayo Pak Rahmat, acaranya nanti keburu selesai. Ayo. Nggak makan-makan nanti. Begitu Bah ceritanya. Sebelum Abah jelaskan, di dalam surat Al-Baqarah 269 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata mayyasa wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, dia mendapatkan karunia yang besar, dan hanya orang yang berakalah yang bisa terima pelajaran. Jadi gunakan akal dan pikiran untuk memahami apa yang nanti Abah jelaskan, nggih. Siap, Pak. Rasulullah mengatakan,
Fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada manusia supaya kita ini tidak merasa pintar daripada Al-Quran dan Sunnah. Rancunya bid'ah itu ketika Rasulullah mendefinisikan tentang bid'ah, tetapi kita justru menggunakan etimologi bahasa. Itu yang menjadikan permasalahan dalam urusan memahami bid'ah. Etimologi bahasa itu apa tuh, Pak? Cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang asal-usul kata, Pak Nono. Gitu aja nggak ngerti. Tapi kalau bicara masalah bid'ah, senengannya ngeyel. Saya hanya memastikan aja, Pak Amor. Makanya tidak tahu. Ya toh, lah seneng ngeles. Monggo dilanjut, Pak. Menurut etimologi bahasa, bid'ah itu bisa diartikan sesuatu yang baru. Kalau ini dipakai dasar untuk memahami bid'ah, merupakan kekeliruan yang fatal. Orang bisa menafsirkan apa yang tidak dilakukan Rasulullah berarti sesuatu yang baru. Kalau dilakukan, maka kena pasal bid'ah. Kesalahan pertama, orang memberikan istilah bid'ah hasanah, yaitu untuk perkara-perkara yang baik tapi tidak dilakukan Rasulullah. Kalau demikian, di mana kejelasan dari kulun bid'atin dolalah? Setiap bid'ah itu ada sesat, sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kesalahan kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita pakai sekarang ini tentunya semua akan kena pasal bid'ah karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kesalahan ketiga, supaya relevan, bid'ah dimasukkan ke dalam urusan ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang berkaitan dengan Allah saja. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak membahas ibadah mahdoh saja, tapi juga membahas ibadah muamalah. Gimana Mas John? Paham apa yang Abah sampaikan? Enggak, Abah. Itu yang saya rasakan, kerancuan. Padahal pendekatan ini yang dipakai kebanyakan ulama untuk menjelaskan tentang bid'ah. Mengapa terjadi demikian, Bah? Ada wejangan dari pendahulu kita, Mas Agus. Ojo sampai dasar dikalahno karo ajar. Memang secara hakikat ajar itu tingkatannya lebih tinggi daripada dasar. Permasalahannya kalau dasarnya sudah salah, bagaimana mungkin ajarnya jadi benar? Benarnya gimana, Pak? Ya yang sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kulun bid'atin dolalah. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan. Setiap perkara agama yang diadakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Terus penjelasannya apa? Bid'ah itu sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengenai wa kulun bid'atin dolalah, jika itu dilakukan akan menimbulkan kesesatan atau keburukan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Bah, perkara yang diadakan, bukankah perkara yang sebelumnya tidak ada menjadi ada?
kan lebih tepat ditinjau dari etimologi bahasa. Saya pikir yang disampaikan Pak Nono itu ada benarnya, Abah. Kalau bid'ah hanya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, artinya kan dia masih berdasarkan petunjuk, bukan perkara yang diada-adakan. Ngapunten Abah, saya protes. Sebelum saya kesini tadi saya menyiapkan bahan mencari di internet, Abah. Ada 11 hadis yang sesuai dengan bid'ah. Tidak apa-apa. Semuanya itu harus diuji kebenarannya, termasuk dari apa yang saya sampaikan. Saya langsung bacakan ya, Bah, Ya. tentang terjemahnya. Sungguh mereka bagian dari pengikutku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7050. Di sini kan mengganti, Abah, bukan sekedar tidak sesuai petunjuk. Kan ya bener tuh Pak Amor. Loh, gimana toh Pak ini kok tinggal ngerti maksudku? Maksudnya Pak Amar, Abah, ada perbedaan antara tidak sesuai petunjuk dan mengganti petunjuk. Ya Abah, dan Abah kan membenarkan semua. Persoalannya ibarat masakan, sampai semua ini hanya melihat matangnya, tidak melihat prosesnya. Saya beri analog. Sampai pernah mendaki gunung? Pernah, Abah. Saya juga pernah mendaki gunung, Abah. Tujuannya? Ya sampai ke puncak toh, Bah. Kalau Pak Amor? Sami, Bah. Oke, saya mau tanya lagi. Benar tidak di dalam memahami suatu petunjuk, tiap orang itu tidak sama? Benar, Abah. Iya, Abah. Ada yang jelas, ada yang remeng-remeng, ada yang nggak jelas sama sekali. Saat naik gunung, di depan ada dua jalan persimpangan, ke kiri dan ke kanan, yang benar dan yang salah. Pak Amor karena memiliki petunjuk yang jelas, Pak Amor memilih jalan ke kiri. Sedangkan Pak Nono memaksakan diri untuk memilih jalan yang kanan, padahal petunjuknya masih remeng-remeng. Anggap kita ini semua ikut yang memiliki petunjuk ora jelas belas. Maka yang mengikuti pasti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang ke kiri, kalau itu benar, itu hanyalah kebetulan. Tapi kalau yang ke kanan, dan apa Abah? nah, yang dilakukan Pak Nono ini adalah bid'ah. Karena hanya naik gunung, maka itu hanya perkara jelek. Tapi kalau sudah urusan agama, maka Rasulullah mengatakan sejelek-jelek perkara. Ya, Bah, saya ngerti sekarang. Ketika saya memilih jalan ke kanan, padahal petunjuknya masih remang-remang, itu saya berarti mengadakan perkara yang jelek yang dinamakan bid'ah. Kemudian jalan, disitulah prosesnya. Ketika jalan mendaki, saya membenarkan walaupun tidak sesuai petunjuk. Maka Bah. Ya, benar. Wah, kalau 50 meter di depan ternyata jalannya tidak mendaki tapi menurun, gimana ya? Kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, itulah yang disebut mengganti ajaranku. Bukan mendaki gunung, tapi menuruni gunung. Iya Pak Puji, tetapi hasilnya tetap Sama-sama sesat. Jos. Maka kulun bid'atin dolalah, setiap bid'ah menjadi sesat. Ya seperti itu. Insya Allah paham kan? Paham.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu